Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, jawab salamnya sekali lagi agar masuk ke surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri yang santun dan berbudi, dan yang saya hormati para peserta lomba yang semoga dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang tidak terukur. Betul, betul saudara. Sholawat serta salam terus kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu seorang nabi yang paling agung sejagat, yang namanya akan selalu teringat hingga akhir hayat. Insya Allah akan menjadi penyelamat dunia dan akhirat, yaitu pastinya beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penyelamat. Berdirinya saya di sini hanya ingin sedikit berbicara tentang eksistensi dai di era 5.0. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang semoga dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Hendaknya ada di antara kalian semua. Yang ada apa hadirin? Ummatun yad'una ilal khairi, sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan. Al-Imam Jalalain dalam kitabnya Tafsir Jalalain mengatakan bahwasanya maksud ilal khairi adalah ilal Islam, mengajak kepada agama Islam. Setelah orang tersebut kita ajak kepada agama Islam, jangan lupa setelah orang tersebut masuk ke dalam agama Islam, kita ajak orang tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama Islam. Contohnya apa? Salat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah, kita ajak orang tersebut untuk melakukan sholat di tiap-tiap waktu yang telah ditentukan oleh Allah, Sang Maha Pemberi kehidupan. Selain sholat banyak puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Haji kalau mampu. Hadirin, setelah kita ajak orang tersebut untuk melakukan kebaikan, jangan lupa kita ajak orang tersebut, kita rayu orang tersebut untuk meninggalkan kemungkaran. Contohnya zina, mencuri, dan lain sebagainya. La taqrabuz zina, janganlah kalian semua dekati zina. Hadirin yang semoga dirahmati Allah. Apabila kita mengajak kepada kebaikan, yaitu mengajak kepada agama Islam, dan kita mengajak kepada agama Islam, setelahnya kita mengajak untuk melakukan kebaikan yang ada dalam agama Islam, dan juga kita tidak lupa untuk mengajak orang tersebut meninggalkan kemungkaran, maka wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah yang akan meraih sebuah kebahagiaan, akan meraih sebuah kemenangan, akan meraih sebuah keberhasilan. Hadirin yang semoga dirahmati Allah. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita
bahwasanya dakwah adalah sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas jika Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya beliau bersabda, qala Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalikal adhaful iman. Rawahul Muslim. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian semua melihat kemungkaran, maka cegahlah, maka rubahlah dengan tangan. Apabila dengan tangan tidak mampu, maka dengan lisan. Apabila dengan lisan pun tidak mampu, maka cukup hanya dengan hati. Tapi wadzalikal adhaful iman, dan inilah selemah-lemahnya iman. Hadirin yang semoga dirahmati Allah. Ayat dan hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa dakwah adalah sesuatu pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu bagaimana kita untuk berdakwah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Allah berfirman bahwasanya ud'u ila sabili rabbika, ajaklah, serulah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa hadirin? Bil hikmati, dengan hikmah. Contohnya Wali Songo berdakwah dengan hikmah, yaitu merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Inilah yang membuat Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, kuat sampai sekarang. Salah satunya adalah berkat dakwah Wali Songo bil hikmah, dengan hikmah. Tidak lupa wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang bagus, nasihat yang membuat tentram, damai, dan lain sebagainya. Contohnya melalui ceramah, pidato, pengajian, dan lain sebagainya. Tetapi sayang hadirin, sekarang kita susah untuk melakukan perkumpulan yang banyak, karena kita sedang kedatangan tamu yang tak terduga, yang membuat mati setengah kota, yang membuat miris hati kita semua, yang membuat bingung dokter-dokter yang ada, dan membuat pemerintah harus mengatur aturan dan membuat aturan sedemikian rupa. Apa tamu tersebut, saudara? Yaitu virus corona. Semenjak kedatangan virus corona, sesuatu yang bersifat mau'izatul hasanah seperti ceramah, pidato, sekolah, madrasah, pengajian, pondok pesantren, dan lain sebagainya itu dibatasi. Bahkan ada yang ditutup 100%. Sekarang tahun 2022, pengajian sekolah-sekolah umum diadakan dalam bentuk ada yang 50%. Bahkan ada yang masih tutup sampai sekarang. Lalu bagaimana solusinya kita untuk berdakwah, sedangkan cara mau'izatul hasanah kita terhalangi dengan perkumpulan yang dilarang atau perkumpulan yang dibatasi? Bagaimana saudara? Jangan bingung, jangan resah, jangan sedih. Kenapa? Karena kita hidup di era 5.0. Di mana era ini masyarakat telah menemukan solusi di dalam sebuah permasalahan dan juga dalam sebuah problem yang lain sebagainya. Dengan apa? Dengan salah satunya alat hasil dari revolusi industri 4.0, yaitu alat-alat modern. Contohnya internet. Kita manfaatkan internet untuk berdakwah. Kita buat video-video ceramah, video-video dai, video-video pidato. Kita buat kata-kata hikmah, kita buat kata-kata motivasi, baik dalam status WhatsApp, atau kita buat video baik di channel YouTube.
Instagram, Facebook, kita tulis dalam Twitter, kita tulis dalam status dan lain sebagainya. Ini semua menjadi salah satu kita, perantara bagi kita semua sebagai manusia yang diwajibkan untuk berdakwah. Perantara apa? Perantara untuk mau'izatul hasanah walaupun dengan ketikan. Hadirin yang semoga dirahmati Allah. Lalu untuk apa kita berdakwah? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah, kamu itu adalah sebaik-baik umat. Kenapa kita menjadi sebaik-baik umat? Karena kita ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan inilah yang menjadi salah satu faktor manusia di dalam agama Islam menjadi sebaik-baik umat, menjadi sebaik-baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Hadirin yang semoga dirahmati Allah. Dalam hadis juga Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari saya walaupun satu ayat, satu ilmu, satu huruf, kata Rasulullah. Dari ungkapan di atas semua mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, mewajibkan kepada kita semua untuk berdakwah. Maka pantas jika para ulama mengatakan bahwasanya dakwah itu wajib bagi seluruh kalangan. Dakwah bukan hanya diwajibkan kepada para ulama, bukan diwajibkan hanya kepada para kiai, para santri, para habaib, pak haji, bu haji, ataupun ustadz, ustadzah, ataupun lain sebagainya yang bergelar pejabat, presiden, menteri, dan lain sebagainya. Tapi dakwah meluas untuk siapa saja. Maka pantas jika para ulama, dakwah diwajibkan untuk siapa saja. Para ulama mayoritas hampir seluruh mengatakan dakwah diwajibkan untuk siapa saja. Petani, nelayan, dan lain sebagainya diwajibkan untuk berdakwah sesuai keahlian masing-masing. Petani dakwah dengan pertanian, nelayan dakwah dengan nelayannya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum saya akhiri, saya mengajak kepada para teman-teman, saya mengajak kepada para hadirin, saya mengajak kepada para pemuda-pemuda, khususnya pemuda di Indonesia. Ayo kita semua manfaatkan digital kita, manfaatkan internet kita, manfaatkan Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya untuk berdakwah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan untuk menyebar berita hoak. Kenapa? Karena intisari sebuah dakwah adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita ajak kepada kebaikan, kita cegah kepada kemungkaran dengan peringatan walaupun dalam bentuk tulisan yang ada dalam status. Mungkin cukup sekian dari saya. Misal ada salah kata, mohon maaf sekali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.